Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam video ini saya akan membacakan beberapa perbuatan yang memiliki beberapa kesamaan, tetapi seringkali diperlakukan tidak sama. Yang satu dianggap boleh, yang satu dianggap tidak boleh. Padahal memiliki beberapa kesamaan. Langsung saya bacakan yang kanan bagian atas ya, kanan atas. Umat Muslim Indonesia membuat tradisi baca sholawat dan yasin setiap malam Jumat. 1. Ada dalil umum yang menganjurkan baca sholawat dan baca Al-Quran. Surat Yasin termasuk dalam Al-Quran. Kita sepakat ya untuk nomor 1. Jadi baca sholawat dan baca Al-Quran itu ada dalil umumnya, ada perintahnya. Dan surat Yasin termasuk dalam Al-Quran. 2. Tidak ada dalil khusus yang menganjurkan baca sholawat dan baca Yasin setiap malam Jumat. Meskipun saya punya dalilnya, tapi kali ini saya ikuti apa yang diyakini oleh teman-teman Salafi Wahabi. Tidak ada dalil khusus yang menganjurkan baca sholawat dan baca Yasin setiap malam Jumat. Oke. 3. Membaca sholawat dan yasin setiap malam Jumat adalah bid'ah dhalalah meskipun ada dalil umum. Jadi yang diyakini oleh teman-teman Salafi Wahabi, yasinan, sholawatan setiap malam Jumat itu bid'ah dhalalah meskipun ada dalil umum. Oke, kita setujui dulu. Ya. Tapi harus adil. Ya, harus adil. Kita lanjut ke yang sebelah kiri. Imam Bukhari membuat tradisi mandi dan sholat 2 rakaat setiap akan menulis hadis. 1. Ada dalil umum yang menganjurkan kebersihan dan sholat sunnah. Mandi termasuk dalam kebersihan. Oke, sepakat. 2. Tidak ada dalil khusus yang menganjurkan mandi dan sholat sunnah setiap akan menulis hadis. Tidak ada. Tidak ada dalil khusus. Nabi tidak pernah menyuruh siapa mau menulis hadis, mandilah dan sholatlah 2 rakaat. Tidak ada. Tidak ada dalil khusus yang menganjurkan mandi dan sholat sunnah setiap akan menulis hadis. 3. Mandi dan sholat sunnah 2 rakaat setiap akan menulis hadis menurut teman-teman Salafi Wahabi bukan bid'ah dhalalah. Kenapa? Alasan mereka karena ada dalil umum. Nah, di sini ya, sholawatan dan yasinan ini ada dalil umum. Tapi kenapa dianggap bid'ah dhalalah? Sedangkan mandi dan sholat sunnah setiap akan menulis hadis ya, dianggap bukan bid'ah karena ada dalil umum. Nah, kalau yang yasinan dan sholawatan ya setiap malam Jumat ini dianggap bid'ah dhalalah karena tidak ada dalil khusus, maka tentunya mandi dan sholat sunnah 2 rakaat setiap akan menulis hadis juga harus dianggap bid'ah dhalalah karena juga tidak ada dalil khusus. Ya. Harus adil. Ya, harus adil di dalam menimbang amaliyah. Ya. Lanjut, umat Islam menyusun zikir sendiri dan menetapkan jumlah serta waktunya. 1. Umat Islam Indonesia membuat zikir sendiri yang disebut dengan tahlilan. Jumlahnya Al-Ikhlas 3 kali, Al-Mu'awwidhatain dan seterusnya. Ya. Ada surat An-Nas, surat Fatihah, ya, kalimat tahlil, ya, sholawat dan sebagainya. Waktunya setiap ada orang mati, kadang juga setiap malam Jumat. 2. Tidak ada dalil khusus menganjurkan membaca tahlilan ini sebanyak itu dengan waktu tertentu seperti itu. Oke, tidak ada dalil khusus. Kesimpulannya, tahlilan ini buatan sendiri, menentukan jumlah sendiri dan waktu sendiri. Berarti ini bid'ah dhalalah, kata teman-teman Salafi Wahabi. Coba sekarang kita pindah ke yang sebelah kiri. Ya. Ibnu Taimiyah menyusun zikir sendiri dan menetapkan jumlah serta waktunya. 1. Ibnu Taimiyah membuat zikir sendiri yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta
birahmatika astaghitsu. Jumlahnya beliau tentukan 40 kali. Waktunya beliau tentukan setiap hari antara sholat sunnah subuh dan sholat subuh. Silahkan cek di kitab Ibnu Qayyim Madarijus Salikin juz 1 halaman 446. Kalau tidak punya kitabnya, saya akan bukakan. Jilid 1 halaman 466. Ya, perhatikan di sini. Wa sami'tuhu, Ibnu Qayyim ini berkata, dan aku mendengar beliau, mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Atau saya bacakan dari yang ini ya. Wa kana Syekhul Islami Ibnu Taimiyah, dan adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, qaddasallahu ruhahu, syadidal lahji biha jiddan, sangat keras, sangat tegas, ya, dengan bacaan ya hayyu ya qayyum, ya. Jiddan, sangat keras, sangat tegas, ya. Wa qala li yauman, dan beliau berkata kepadaku suatu hari. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini berkata kepada penulis kitab ini, yaitu Ibnu Qayyimil Jauziyah. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Lihadainil ismaini wa huma al-hayyul qayyum. Bagi dua nama ini, yaitu al-hayyul qayyum, ta'thirun azim, terdapat bekas yang agung, terdapat pengaruh yang agung, fi hayatil qalbi, di dalam hidupnya hati. Wa kana yushiru ila annahuma al-ismul a'zam, dan beliau itu memberi isyarat bahwa keduanya itu adalah al-ismul a'zam, ya, nama yang agung keduanya, al-hayyul qayyum. Wa sami'tuhu, ya, perhatikan, Ibnu Qayyimil Jauziyah mengatakan, dan aku mendengar beliau, mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaqulu, berkata, man wadhaba ala arba'ina marratan kulla yaumin baina sunnatil fajri wa salatil fajri, barang siapa yang rajin, ya, atas 40 kali, ya, 40 kali, jumlahnya ditentukan, kulla yaumin, setiap hari, baina sunnatil fajri wa salatil fajri, antara sholat sunnah fajar sampai sholat fajar, sampai sholat subuh waktunya. Jadi sholat sunnah fajar sampai sholat subuh waktunya, membaca ya hayyu ya qayyum ini, ya. Baca apa? Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghitsu. Ya, ini dibaca 40 kali setiap hari, waktunya antara sholat sunnah fajar sampai sholat subuh. Hasolat lahu hayatul qalbi, maka akan menghasilkan kehidupan hati. Walam yamut qalbuhu, dan hatinya tidak akan mati, ya. Jadi akan menghasilkan hidupnya hati dan hatinya tidak akan mati. Ini di kitab Madarijus Salikin, karya Ibnu Qayyimil Jauziyah. Di kitab yang lain juga bisa kita temukan Miftahul Afkar, jilid 1 halaman 115, ya. Di sini juga sama. Wa ka'annahu yushiru ila annahuma al-ismul a'zam. Wa sami'tuhu yaqulu man wadhaba ala 40 marratan kulla yawmin baina sunnatil fajri wa salatil fajri ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta la ilaha illa anta birahmatika astaghitsu, hasalat lahu hayatul qalbi wa lam yamut qalbuhu. Sama seperti tadi. Kemudian juga di kitab Miftahu Daris Sa'adah, ya. Lanjut. 2. Tidak ada dalil khusus yang menganjurkan membaca zikir ini sebanyak 40 kali dengan waktu tertentu seperti ini. Silahkan dicari di Quran, di hadis, tidak akan ditemukan. Tidak ada dalil khusus, ya. Zikir ini 40 kali setiap hari antara sholat subuh, antara sholat sunnah subuh dan sholat subuh. Tidak ada dalil khusus. Kesimpulannya, ya, ini buatan sendiri,
menentukan jumlah sendiri, dan menetapkan waktu sendiri. Pertanyaannya, apakah ini bid'ah dhalalah? Ya, kan sama seperti yang ini. Susunan sendiri, jumlahnya ditentukan, waktunya ditentukan. Sama-sama, ya. Sama-sama seperti ini, sama-sama buatan, sama-sama jumlahnya ditentukan, waktunya ditentukan. Kenapa yang ini disebut bid'ah dhalalah? Yang ini kenapa tidak disebut bid'ah dhalalah? Nah, coba ya, pikirkan dengan baik ketika menilai amaliyah umat Islam. Direnungkan terlebih dahulu. Jangan terlalu bersemangat, ya, terlalu bersemangat ingin kembali ke sunnah sampai tidak adil di dalam menilai amaliyah umat Islam. Ya.